sekarang mama. Oh. Aduh gelinya, aduh gelinya, aduh gelinya. Boleh. Ama kalau ditolak, takut. Dicolok kenapa? Kalau ditolak nangis, nangis. Kalau gitu, Kalau ini biasa bu, kalau ditolak, Gini tangannya ya. kayak. Di belakang. Nanti kalau ada keluhan yang seperti memberat, kembali ya sini. Belakangnya di atas. Kalau tolak di mana? Sembuh ini pasti nih. Ada. Pengen bagi banget deh gua pengen. Kita tuh kadang nggak bisa ada lagu. Kabar sudah agak mendingan, udah keluar dari ICU. Hari ini tadi pagi anak saya yang terakhir Kama masuk sesak napas, terus kemudian kita sudah berupaya melakukan nebulasi, terus kemudian minum antibiotik, tapi ternyata masih sesak napas. Akhirnya kita larikan ke rumah sakit. Pada saat dilarikan ke rumah sakit, betul ya harus ada injeksi antibiotik lagi gitu kan. Nah, kalau dokter menyarankan sih kita harus rawat inap, tapi aduh ya Allah, mosok ada 2 anak barengan di rawat inap gitu kan. Jadi ini kita lagi berunding dulu apakah jadi rawat inap atau memang kita bisa kita rawat jalan saja. Saya tadi pernah bilang kan bahwa saya tuh asma gitu kan. Saya asma bronkitis, jadi ini pasti turunan dari saya. Dari 6 anak saya itu hanya 1 yang tidak terkena asma, yaitu cuma Kala Madali. Ya, yang lainnya dari mulai Bumi, Sibil, Kaba, Kama, Brekata itu semuanya terkena. Brekata masih iya dan tidak gitu kan, tapi Kama ini yang paling terakhir itu yang mukanya mirip saya banget itu penyakitnya hampir sama dengan saya. Kaba itu ada di rumah sakit itu dari Desember itu sudah di rumah sakit sebetulnya. Sama juga gejalanya tadinya sehari sebelumnya itu kecapean. Jadi waktu itu dia menghadiri acara ulang tahun temennya, terus naik MRT, terus kemudian harus jalan kaki, dan imunitas Kaba memang drop, memang dia tuh memang ada kendala dengan immunity gitu kan, sehingga tidak boleh terlalu capek. Dan pada saat itu dia sangat excited kepengen menghadiri ulang tahun temennya dan pengalaman pertama naik MRT gitu kan, jadi dia sangat excited gitu kan. Tapi karena saking excitednya dia jadi ngerasa kecapean dan akhirnya kemudian drop. Nah ketika drop ya kan masuk rumah sakit dan kena apa yang disebut pneumonia ya kan, yaitu paru-paru basah. Nah paru-paru basah ini dipicu oleh itu tadi kelembapan udara, mungkin juga karena kondisi cuaca, terus kemudian rumah dalam keadaan karena kondisi cuaca di luar, maka kemudian di dalam rumah itu mungkin terlalu dingin, terlalu lembab. Nah itu yang memicu. Terus kemudian karena imunitasnya agak terganggu, maka ketika dia terkena virus sedikit, ada bakteri masuk sedikit, langsung drop. Terus kemudian ada makanan yang sifatnya gula-gulaan seperti coklat, terus kemudian micin, ya kan, ciki-cikian itu kan, itu menjadi pemicunya juga gitu. Akhirnya kemudian dia masuk ke rumah sakit dan kemudian diinhalasi. Nah terapinya 2 bulan gitu kan, 2 bulan tidak boleh berenang, tidak boleh kecapean, tidak boleh makan micin, tidak boleh makan coklat, dan semua makanannya itu harus fresh, harus bersih, dan tidak boleh terlalu banyak aktivitas yang menyebabkan dia tuh excited banget gitu kan. Itu kan susah kan, anak kecil kan selalu excited, tapi anehnya main bola dia nggak ada masalah. Akhirnya kemudian kita kalau main bola nggak ada masalah selama itu berurusan dengan matahari dan tidak berada di dalam rumah kan. Nah tiba-tiba 3 hari yang lalu sesek lagi. Ketika sesek gejalanya sama, ketika kita bawa ke rumah sakit dia sekarang terkena, tadinya kan paru-paru basah, sekarang ditambah lagi bronkitis ya kan. Ketika kita cek ada apa ini, kita urut kan, kita urut ada apa, ada makanan apa, ada aktivitas apa gitu kan. Memang 3 hari sebelumnya itu dia ada aktivitas di mall bareng teman-temannya sekolah. Lagi-lagi dia excited lagi gitu kan. Tapi saya curiga, masa sih yang namanya excited bareng sama teman-temannya, itu kan hal yang wajar buat anak-anak. Masuk anak saya tuh gara-gara itu terus sakit, yang membuat kita jadi harus mengurung anak kita di dalam rumah kan.
itu tidak mungkin sekali gitu kan. Ternyata Kaba ngaku kalau dia ternyata diam-diam makan coklat, ya kan. Sebetulnya makan coklat itu benar, tetapi nggak ada masalah sebetulnya makan coklat. Tapi karena Kaba sedang dalam masa terapi, jadi dia nggak boleh makan coklat selama 2 bulan. Jadi ini baru 2 bulan persis gitu kan. Mestinya dia udah lepas dari terapinya gitu kan. Tapi ternyata dia malah makan coklat. Akhirnya dia masuk rumah sakit lagi dan kemudian terapi lagi. Ya kita harus tegar, kita harus tetap tidak boleh menampakkan kepanikan di depan anak-anak kita. Kita memang harus sudah selalu siap ya. Saya sendiri soalnya kena asma. Saya kan asma bronkitis. Jadi ketika ada anak yang sesak napas, saya sudah langsung tahu bagaimana rasanya dan bagaimana tidak boleh menunggu. Penanganannya harus selalu cepat dan tidak boleh menunggu terlalu lama kan. Kasihan anaknya gitu kan. Dan kita juga harus selalu aware. Sekalipun kita harus santai, dan itu susah sekali untuk santai di hadapan anak-anak kita. Kalau kita panik, maka anak kita akan panik, gitu kan? Karena kalau anak kita panik, maka sesak napasnya akan semakin sesak karena jantungnya terpicu, gitu kan? Jadi karena itu makanya kita harus tenang dan ya berdoa. Udah. Jadi buat teman-teman semuanya, para parents yang tercinta dimanapun teman-teman semua berada, paru-paru basah, terus kemudian bronkitis. Itu penyakit yang sangat common, yang sangat mudah sekali menyerang anak-anak gitu kan, karena ya suka atau tidak suka kita hidup di kota besar, apalagi Jakarta itu polusinya sangat besar sekali ya kan. Di luar Jakarta juga ya kan, seperti Jogja polusinya juga besar. Maka kemudian teman-teman semuanya hati-hati dan selalu aware menjaga kebersihan rumah, ya kan, kebersihan rumah, debu apa segala macam, rajin-rajin lah. Kalau biasanya kita membersihkan rumah misalnya 2 hari sekali, ya ini membersihkan rumah ya setiap hari, ya kan. Biasanya 1 hari cuma sekali aja ngepel gitu misalnya, satu hari sekali aja nyapu, ini 1 hari kalau bisa 3 kali nyapu gitu kan, 3 kali membersihkan debu apa segala macam, karena itu semuanya yang akan membuat anak kita akan terserang terserang asma, terserang bronkitis apa segala macamnya. Terus kemudian bagi teman-teman semuanya yang pernah mengalami ini semua ya, olahraga itu penting, dan kemudian jaga makanan. Jangan pernah percaya dengan semua iklan-iklan yang ada di televisi tentang tentang coklat, tentang permen, tentang apapun. Jangan pernah percaya dengan itu. Ya kan, alhamdulillah bagi mereka yang bisa mengkonsumsi itu dengan baik ya tidak ada persoalan, tapi bagi yang tidak bisa mengkonsumsi itu tolong hargai juga. Jadi kan saya sendiri merasa bahwa ketika saya datang ke tempat saudara saya, ke tempat nenek saya, ke tempat neneknya anak-anak gitu kan, ketemu kumpul dengan keluarga, ketemu dengan ponakan-ponakannya, itu semuanya pada bawa coklat, pada bawa ciki, pada bawa snack, pada bawa coklat, pada bawa segala macam. Itu membuat saya stres. Terus terang itu membuat saya stres, dan saya sedih ngelihat anak saya sampai ngiler ngelihat teman-temannya, ponakan-ponakannya makan coklat dengan bebas, makan snack dengan bebas, makan itu segala macam ya kan. Karena itu makanya saya lebih memilih untuk ya keras atau tidak datang sama sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.